Halo teman-teman, galbay 40 juta orang ini tetap santai. Ini 4 tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya dan bisa dapat rezeki banyak untuk bisa melunasi semua hutang-hutang piutang teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini khusus saya akan bahas tentang curhatan orang di Twitter tentang dia sudah galbay 40 juta tapi tetap tenang, dan dia membagikan 4 tips penting. Jadi mohon simak video sampai habis karena saya akan kupas tuntas di video kali ini. Yang pertama, dia sudah galbay di aplikasi itu selama sekitar 5 bulan dan totalnya 40 juta rupiah, dan dia sudah yang namanya nyaman dengan hidupnya karena sudah melakukan ini. Dan dia membagikan 4 tips. Yang pertama, kalau sudah melakukan galbay di aplikasi yang banyak dan nominal besar, itu yang pertama harus segera putuskan komunikasi dengan pinjaman online. Ini dimulai dari mencopot kartu perdana yang bersangkut paut dengan pinjaman online. Misalnya teman-teman pakai kartu Telkomsel untuk pinjaman online, itu kartunya dicopot, ganti kartu baru. Itu wajib dilakukan karena salah satu pintu dari pinjaman online untuk menagih itu lewat telepon, jadi itu harus dihentikan sekarang juga. Terus WA-nya juga minta untuk diganti nomor. Nah, ini WA sangat penting sekali karena penagihan pinjaman online itu biasanya lewat 2 cara ya teman, untuk komunikasinya lewat telepon dan lewat WA. Nah, keduanya ini harus di stop agar tidak menagih teman-teman. Kalau tidak di stop maka akan telepon bisa sampai 10 sampai 30 hari per hari, nelpon terus, neror terus. Teman-teman akan stres sendiri, akan pusing sendiri dengan ini. Jadi orang ini langsung mencopot kartu dan ganti nomor WA setelah dia galbay 40 juta. Jadi bisa teman-teman langsung praktekkan jika nominal teman-teman lebih dari 40 juta atau malah banyak ya teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus siapkan mental untuk bertemu debt collector. Nah, ini bisa teman-teman lakukan karena yang namanya orang yang sudah galbay dengan nominal besar itu ada kemungkinan akan didatangi oleh debt collector. Jadi wajib tahu tentang hak dan kewajiban debt collector, wajib tahu tentang cara-cara untuk mengusirnya, wajib tahu untuk sesuatu hal atau banyak hal tentang peraturan dari pinjaman online yang menagih ke debt collectornya. Jadi teman-teman harus tahu aturan itu, paham tentang hukumnya. Jadi kalau umpamanya debt collector datang itu tidak grogi dan tidak takut. Yang pertama, teman-teman harus, kalau debt collector datang itu harus konfirmasi dulu surat identitas, surat penagihan, surat kuasa. Itu wajib teman-teman tahu karena sekarang banyak sekali pinjaman online yang coba untuk memberikan debt collector abal-abal, tidak 100% serius untuk menagih ya teman. Jadi teman-teman bisa usir jika debt collectornya abal-abal alias cuma penipu yang ingin menggerogoti uang teman-teman. Nah, yang ketiga adalah tentang mindset ya teman. Teman-teman harus tanamkan di mindset bahwa untuk yang namanya pinjaman online atau keuangan itu masuk ke ranah perdata, bukan pidana. Jadi tidak akan ada konsekuensi hukum yang akan menghadang teman-teman. Debt collector cuma menagih sebatas itu saja, tidak bisa melakukan tindakan hukum. Misalnya memenjarakan teman, mensita aset teman-teman, itu tidak akan pernah bisa karena ini masuk ke ranah perdata, bukan pidana. Jadi umpamanya datang ya dicuekin saja, tidak perlu yang namanya takut atau malah frustasi menghadapi debt collector karena ya mungkin serem-serem penampilannya teman-teman harus kuatkan mental terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk 4 yang terakhir, saran dari orang yang sudah galbay 40 juta lebih ini adalah dia pindah rumah, pindah domisili. Nah, ini bisa teman-teman langsung praktekkan atau tidak tergantung teman-teman, tapi yang jelas orang ini setelah pindah rumah domisili, misalnya dia ngekos, pindah kos-kosan seperti itu, dia aman sentosa karena sulit ngelacaknya. Nah, ini inti dari video ini adalah dia ingin yang namanya mengkaburkan diri dari debt collector. Jadi pindah alamat itu bisa menjadi solusi agar debt collector bingung melacak kita. Nah, debt collector juga tidak akan mau untuk cari-cari tahu tentang masalah kita, tentang domisili kita kalau kita sudah pindah rumah. Itu tidak akan mungkin ya teman. Males juga, lebih baik fokus ke orang yang sudah tahu alamatnya, sudah jelas tempat tinggalnya. Jadi tidak akan repot ke depan untuk cari-cari tahu tentang itu. Nah, saja 4 saran dari orang yang sudah galbay 40 juta. Semoga teman bisa langsung praktekkan dan bisa lebih aman hidupnya, lebih tentram hidupnya. Jadi video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depan lebih baik.